Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sahhala tariqal jannati liman tafaqqaha fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlishan lillah sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumi wa ghafarallahu lahu lima syaikhi wa lima syaikhina fid dharaini amin. Alhamdulillah, dikasih saja kita belajar dasar dulu. Yang pertama yaitu darah haid. Apa yang disebut darah haid? Ini yang disebut darah haid adalah faslun di dalam menerangkan ukurannya haid dan hukum-hukumnya. Nah, ini tentang masalah haid. Jadi darah haid itu adalah darah yang memang secara COD, guyonnya itu COD, langganan tiap bulan pada setiap wanita. Apabila ada asumsi yang mengatakan wanita yang tidak haid, tidak hamil, itu adalah nisbi, bisa benar bisa tidak. Sebenarnya tidak. Ya, nanti kita bahas di waktu lain ini tentang masalah itu dan bukti-buktinya. Sekarang adalah yang namanya haid. Masa haid itu yang pertama. Ini hanya membahas tentang yang pertama, 2 dan 3. Yang pertama, aqallul haidi, paling sedikitnya haid itu zaman waktunya yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam atau yang disebut dengan wa huwa arba'u isruna sa'ah, intinya 24 jam. Jadi minimal itu adalah sehari semalam atau 24 jam. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan ini. Wa ghalibuhu, dan kaprahnya, kebiasaannya situn au sab'un. Jadi kaprahnya haid itu kebiasaannya 6 hari atau 7 hari minal ayyami bilayaliha. Jadi dari banyak-banyak hari, siang dan malam. Jadi intinya ini. Tapi ini wa illam tattasil ad-dima, lakin ini bila majmu'aha qadra yaumin wa lailah. Lah di sini perlu dijelaskan. Jadi sehari semalam itu umpamanya dari tanggal kaprahnya sampai 7. Kaprahnya sampai 7 hari. Kaprahnya 7 hari. Kemudian dari sini setetes, cuman tidak mencapai 24 jam, setetes. Nah, kemudian di sini setetes. Kemudian di sini banjir, banyak istilahnya di sini. Banyak, anggap 7 jam lah umpamanya. Banyak. Di sini setetes, di sini 3 jam, agak banyak. Intinya kalau di sini dijumlahkan semua mencapai 24 jam. Nah, itu jumlahnya. Yang penting dijumlahkan sampai di sini. Ini kaprahnya. Jadi kalau setetes ini kan tidak sholat. Setetes tidak sholat. Karena apa? Karena ada darah. Memang wajib menunggu. Jadi nanti dijumlahkan kaprahnya yang 1 minggu. Tapi kalau tidak mencapai, umpama setetes, anggap setetes itu dianggap 1 jam.
Kalau 7 hari kan berarti 7 jam, berarti tidak mencapai 24 jam. Maka selama 7 hari ini kemudian bersih anggap sudah. Kemudian dari ini tidak ada darah, dari tetes-tetes ini mencapai 7 jam dalam 1 minggu, tidak mencapai 24 jam, maka selama tidak sholat ini harus diqadha. Kenapa? Ya qadha shalah. Memang Sayyidatuna Aisyah mengatakan nu'maru bi qadha shaum. Disuruh kami kaum perempuan diperintah untuk mengqadha salat, mengqadha puasa. Wala nu'maru bi qadha shalah. Jadi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Tapi kalau memang benar-benar haid, ini benar, ini mencapai 24 jam, kan tidak sholat, ini tidak usah qadha. Intinya di sini adalah hanya mencapai seperti itu, tidak mencapai 24 jam. Berarti tidak dikatakan haid. Kenapa? Kita tidak mencapai 24 jam berarti bukan haid. Selama tidak sholat, tidak dosa, tapi harus diqadha. Yang dikatakan tidak wajib qadha, ini benar-benar mencapai 24 jam. Memang tidak sholat, ya tidak usah sholat. Itu maksudnya hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, wa aktsaruhu, dan paling banyaknya maksimalnya haid itu 15 yauman bila yaliha. Jadi 15 hari. Jadi umpamanya di sini nih. Ini paling banyak 15 hari. Sekarang kalau memang di sini haid terus, darah terus mencapai 24 jam, mencapai sampai 15 hari. Jadi tak usah qadha, memang haid gitu loh. Ini maksimal. Tapi kalau di sini tidak sholat, hanya setetes, setiap hari setetes, ngeflek aja bahasanya, kan dilihat setiap waktu sholat. Jadi kalau mau ditulis umpamanya hari Senin tanggal 1 pukul berapa, itu ditulis keluar darah pertama pukul 7 pagi. Jadi Senin tanggal 1 7 pagi. Setetes sampai 15 hari setetes flek terus. Berarti ini anggap 1 jam berarti 15 jam, tidak mencapai 24 jam. Berarti kalau tidak mencapai titik minimal berarti tidak disebut haid. Maka di sini disebut dengan qadha selama 15 hari. Qadhanya tidak bisa setelah sholat langsung sholat qadhaan atau malam tidak apa-apa. Nah, sekarang intinya kalau umpama ini sudah mencapai 15 hari, ini mencapai 24 jam, di sini ngeflek 3 jam, lumayan banyak. Kalau dijumlahkan semua mencapai 24 jam apabila lagi lebih, maka ya tidak usah diqadha salatnya. Itu yang paling banyak. Ini dasar. Jadi kesimpulannya nanti dibahas lebih luas. Namanya saling belajar. Ayo kita saling melengkapi. Kenapa? Karena masalah haid itu banyak perbedaan, ada pendapat laket, ada pendapat sahab. Jadi ada memang perbedaan. Tapi kita harus menerima perbedaan karena ilmu haid ini beda dengan ilmu waris. Karena ilmu waris itu sudah jelas Allah menentukan di surat An-Nisa ayat 11 12 itu. Sudah jelas Allah menentukan. Tapi kalau haid itu adalah hasil sensus ulama di lapangan sehingga dijadikan rumusan seperti itu. Tapi kita tidak boleh keluar dari rumusan tersebut. Tapi memang ada perbedaan nanti. Yang penting sekarang kesimpulannya materi ini adalah darah haid titik paling pertama, titik minimalnya adalah mencapai 24 jam atau sehari semalam. Karena ini nanti menjadi ukuran selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Kaprahnya yang nomor 2 pada umumnya 6 hari atau 7 hari. Kemudian yang ketiga maksimal 15 hari. Gitu. Nanti bagaimana kalau ada kasus setelah ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.